Pak, saya nyalain kipasnya Pak. Kipas. Kipas boleh. Panas ya? Mau hujan. Jadi panas. Janganlah dia hujan. Oke, saya telepon dulu ya biar nggak hujan ya. Bisa request. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Masih pagi nih. Ya, ini pada nggak jalan-jalan nih? Hah? Kan long weekend. Oke, hari ini ada kawan baru nggak? Nggak ada kan? Oh, ada. Kawan lama, PT kawan lama. Oke, hari ini kita mau bahas tentang insomnia, ya. Insomnia nih. Sebelumnya saya mau ngecek dulu. Berapa banyak teman-teman di sini yang hari ini datang mengalami masalah insomnia? Mungkin saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini juga 8. Oke. Siapa yang insomnianya sekarang sudah jauh membaik karena terapi di Alphatera? Oh, makin banyak ini. Oke. Ya, jadi ada yang sudah membaik, ada juga beberapa yang masih belum, ya, masih proses. Nggak apa-apa, nanti kita jelasin lagi. Oke, insomnia ya, atau gangguan tidur. Nah, insomnia ini dulu kan sempat kita bahas secara secara umum lah. Waktu kita bahas tentang syaraf otonom, Bapak Ibu masih ingat nggak? Ya, ada yang belum datang waktu itu? Ada? Ada. Ya, jadi waktu kita bahas syaraf otonom, kita kan sudah sempat ngobrolin tentang apa saja yang terjadi kalau syaraf otonom kita bermasalah. Nah, salah satunya adalah insomnia, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa itu bisa terjadi. Nah, gejala-gejala insomnia Bapak Ibu. Yang pertama, ada susah tidur. Maksudnya apa nih? Ya, biasanya orang butuh waktu kan kurang lebih 10 sampai 30 menit supaya bisa tertidur gitu ya. Tapi kalau orang yang punya gangguan insomnia bisa berjam-jam Bapak Ibu. Ya, bisa 2 jam, 3 jam baru dia bisa tidur. Guling sana, guling sini, madep kiri, madep kanan ya. Nah, ini salah satu gejala insomnia juga. Terus ada yang suka terbangun, ya, tidurnya sering terbangun. Baru tidur 2 jam terbangun. Nanti tidur lagi sejam, terbangun lagi. Lanjut lagi tidur lagi, terbangun lagi. Nah, nggak nyenyak tidurnya. Ini juga salah satu gejala insomnia. Terus ada yang bangun tidurnya lebih awal. Harusnya tidur 7 jam kan? Nah, ini cuma tidur 3 jam, 4 jam, sudah terbangun. Habis itu nggak bisa tidur lagi ya. Ko Vincent ya? Berapa jam hari ini? 3,5 masih ya. Oke. Terus ada lagi yang tidurnya waktunya udah cukup Bapak Ibu. Udah 6 jam, udah 7 jam. Tapi bangun tidur rasanya kayak orang belum tidur cukup gitu. Bangun tidur masih lemas ya, masih berasa capek gitu. Pokoknya bangun itu nggak pernah ngerasain seger lah. Nah, ini juga salah satu gejala insomnia. Atau yang paling parah yaitu nggak bisa tidur sama sekali. Ya, waktu zaman kuliah dulu saya punya teman satu nih. Ya, dia selalu bilang dia insomnia gitu. Di pikiran saya waktu itu, insomnia adalah yang seperti ini aja. Susah tidurnya ya. Karena saya tidurnya juga dulu agak susah Bapak Ibu. Ya. 2 jam baru saya bisa tidur gitu loh. Paling cepat itu 1 jam baru saya bisa tidur. Nah, saya pikir dia kayak gitu. Tapi dia bilang, enggak, saya bukan yang kayak gitu. Saya yang nggak bisa tidur. Jadi dia udah nggak tidur 3 hari waktu ngomong sama saya kayak gitu. Dia bilang ini hari ketiga saya nggak tidur.
Jadi benar-benar nggak bisa tidur. Ya, mau dipaksa kayak gimana pun nggak bisa tidur. Ya, tapi ada untungnya buat saya. Jadi kos dia jadi tempat base camp kami gitu. Kalau jam 11 mau cari teman, duh nongkrong sama siapa ya? Telepon dia lah. Yuk jalan yuk, ayo. Soalnya pasti dia nggak tidur. Gitu. Ya, jadi ini yang udah parah Bapak Ibu. Nggak bisa tidur gitu. Ada di sini yang seperti itu? Berhari-hari nggak bisa tidur? Nggak ada ya? Di sesi sebelumnya tadi ada tuh yang 2 hari nggak bisa tidur kalau nggak minum obat tidur. Jadi tidurnya harus minum obat tidur. Gitu. Sebenarnya ada banyak juga loh teman-teman yang sudah datang ke sini itu bilang, wah saya tiap hari harus minum obat tidur. Kalau nggak minum obat tidur nggak bisa tidur. Nah gitu ya. Jadi nggak bisa tidur ini ya ada beberapa faktornya Bapak Ibu. Ya. Nah ini menurut dari Sindonius ya. Ada orang yang nggak bisa tidur karena gangguan menggunakan ponsel. Tapi sebenarnya bukan cuma ponsel sih Bapak Ibu, yaitu semua peralatan elektronik yang menghasilkan cahaya yang kita lihat gitu. Ya. Nah katanya saya sempat baca sih, itu cahaya yang keluar dari layar monitor itu mengandung yang namanya blue light, cahaya biru. Nah, cahaya biru ini, blue light ini bisa mengganggu rutinitas tidur kita, pola tidur kita, gitu ya. Di sini juga disarankan kalau bisa 2 jam sebelum tidur kita jangan melihat layar-layar tersebut, layar handphone, tablet, laptop, TV dan sebagainya, ya. 2 jam sebelum tidur, gitu. Tapi kenyataannya adalah kebanyakan dari kita kalau tidak bisa tidur ngapain? Lihat HP. Iya. Scroll TikTok, ya kan? Scroll Instagram. Padahal 2 jam sebelum tidur jangan melihat layar atau monitor, gitu ya. Disarankannya kalau kita mau tidur tapi masih agak susah tidur, sebaiknya kita baca buku saja, gitu. Semakin membosankan bukunya, semakin cepat tidurnya. Ya, jadi gitu. Ternyata elektronik ini bisa mengganggu pola tidur kita juga, ya. Nah, benar nggak sih kalau sering begadang lebih cepat mati? Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Saya sempat baca, saya lupa di mana. Katanya kalau kita begadang 1 hari, ya, itu bisa mengurangi usia kita sampai beberapa jam. Katanya gitu, ya. Tapi ini nggak tahu, saya belum lihat jurnalnya. Ini cuma baca artikel online aja gitu ya. Tapi kalau saya percaya, ya, saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena kurang tidur bisa menyebabkan banyak masalah di dalam badan kita, ya. 1, produktivitas pasti menurun, ya. Kurang tidur, kerja, wah nguap-nguap terus nih, ya kan. Produktivitas menurun. Terus kedua, berat badan kita gampang bertambah. Kenapa? Karena metabolisme kita kacau Bapak Ibu, ya. Kalau metabolisme kita kacau, kita makan, makanannya tidak dibakar, dia akan disimpan menjadi cadangan energi atau lemak, gitu ya. Terus yang ketiga, sistem kekebalan tubuh melemah. Oh iya, ini benar sekali. Kalau kita kurang tidur, kita gampang sekali terserang flu dan batuk, gitu. Terus kesehatan mental terganggu. Ini benar juga. Dan yang terakhir, penurunan kognitif, ya. Terutama untuk anak-anak nih. Anak-anak gak boleh tidurnya kurang dari 8 jam 1 hari, ya. Kalau baby harus di atas 12 jam kalau balita. Oke.
Nah, bahayanya untuk tubuh kita apa nih? Penyakit-penyakit apa yang biasanya sering muncul kalau kita kurang tidur? Yang pertama, gula darah kita gampang naik, Bapak Ibu. Ya, gula darah gampang naik, resikonya sakit diabetes. Yang kedua, menyebabkan sakit jantung dan stroke. Ya, meningkatkan, bukan menyebabkan, meningkatkan resiko sakit jantung dan stroke. Jadi kita kebanyakan waktu dulu kita udah bahas kan masalah hipertensi, ya. Salah satu penyebab hipertensi adalah kurang tidur. Nah, kurang tidur menyebabkan hipertensi. Hipertensi bisa meningkatkan resiko sakit jantung dan stroke gitu. Terus obesitas dan kegemukan, ya tadi karena masalah metabolisme kita yang kacau. Lalu nyeri pada saat PMS. PMS tahu ya ibu-ibu ya. Terus jerawat jadi mudah datang, betul. Dan sakit mah juga gampang timbul ya. Sulit fokus, lemot dan susah mengingat. Meninggal lebih awal daripada biasanya. Ya iya, kalau resiko penyakitnya tinggi pasti meninggalnya bisa lebih awal ya. Menyebabkan sakit kepala atau migrain, ya betul. Kita kan kurang tidur sering pusing kan. Lalu bad mood dan menyebabkan depresi. Wah, ini benar sekali nih kalau bad mood. Soalnya saya juga gitu. Kalau saya kurang tidur pasti bawaannya marah-marah, Bapak Ibu. Anak saya juga gitu. Ternyata bisa nurun bad mood ini. Anakku kalau kurang tidur udah di atas jam 10 aja. Terus saya bangunin, waduh, susah bangunnya, marah-marah, nendang-nendang, mukul gitu. Mau marah balik tapi keingat diri sendiri. Jadi berantemnya sama emaknya aja dia. Oke ya. Nah, berikut ini 3 faktor yang menyebabkan insomnia. Ya, faktor yang pertama itu cahaya. Ya, cahaya. Ada orang yang nggak bisa tidur waktu gelap-gelapan, ya? Ada nggak di sini? Ya, ada. Oh ada. Kenapa? Kayaknya enakan terang gitu loh. Kalau gelap takut nanti ada orang masuk. Jangan nonton sinetron. Karena pintu saya nggak pernah dikunci, jadi buka terus parong gitu jadi. Kenapa nggak dikunci? Nggak mau, takut. Pintu kamar maksudnya, bukan pintu rumah depan itu kan gerbang. Gitu. Kalau pintu depan tahu siapa pada masuk. Lah ya makanya. Ada orang yang tidurnya harus berisik, nyalain TV, radio, lagu lah. Ada nggak di sini? Itu dekat kuburan. Ada. Dekat kuburan. Kenapa? Kenapa harus nyala TV, Cek? Oh iya. Saya waktu itu baca-baca apa namanya? Artikel gitu, katanya sih nggak tahu benar apa enggak ya. Katanya kalau tidurnya itu harus ada suara TV lah, berisik lah, suara orang gitu ya. Itu punya trauma masa kecil. Kecilnya pernah ditinggal-tinggal gitu. Jadinya dia pengennya ramai terus gitu. Bener nggak? Enggak ya? Lihat TV aja. Biar kan bisa ngantuk. Oh gitu. Tidurnya Iya. biar mendayu-dayu gitu. Apa ya mendayu-dayu? Kan disepoi-sepoi kan TV. Lama-lama tidur. Nah, kalau saya nggak bisa tidur kalau ada cahaya. Nah, kalau istri saya kayak Cici nggak bisa tidur kalau gelap. Waduh. Nah, repot nih kalau ketemu kayak gini. Nah, tapi jangan terang kali ya. Redup boleh? Ya. Oh, redup boleh. Kalau flicker gitu mati dong. Serem nggak? Ya, ya palingan saya kalau akalinnya saya duluan tidur, baru istri saya nyalain lagi pas saya udah tidur. Atau kebalikannya, dia tidur dulu, dia udah tidur saya nyalain. Tapi biasanya kalau dia saya tidur duluan, terus dia nyalain lagi, pasti nggak lama saya bangun lagi, saya matiin lagi. Gitu. Ya, makanya saya nggak bisa lah kalau gelap. Kadang-kadang udah gelap aja, saya tidur itu bantal itu harus nutup ke mata gitu.
Jadi tutupin mata. Kayak gitu. Nggak tahu, lebih enak aja, semakin gelap semakin enak. Sampai gorden saya beli yang itu anti cahaya itu loh. Jadi kalau bangun tidur nggak ketahuan depan udah terang atau beneran kayak hotel punya gitu, nggak kelihatan cahaya sama sekali, kayak gitu ya. Oke, nomor 2, mengkonsumsi protein sebelum tidur. Sebenarnya bukan protein sih, makan sebelum tidur. Ini pasti kayaknya banyak nih yang suka laparan sebelum tidur nih. Ada nggak? Banyak. Ya. Kalau bisa jangan makan sebelum tidur. Tapi kebiasaan di Indonesia, kalau lapar malam makannya Nasi. Indomie. Indomie telur 2 sama nasi. Waduh. Mantap banget itu. Udah susah tidur, gampang diabetes lagi. Gawat ya. Kalau saran saya sih ya, pas kita makan malam ya, porsi makan kita karbonya dikit aja ya. 10%, 20% paling banyak. Terus 20% serat ya, sayur-sayuran. 60%-nya protein ya. Karena protein bisa membuat kita kenyang lebih lama, supaya kita tidur nggak rasa kenyang, nggak rasa lapar gitu. Kalau Bapak Ibu tidur dalam keadaan kenyang juga, itu sebenarnya kan apa ya? Anggaplah organ tubuh kita ini sebagai karyawan gitu loh Bapak Ibu. Ya, kalau kita udah mau istirahat, organnya juga harus istirahat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan sebelum tidur, organnya nggak bisa istirahat. Ya, dia masih sibuk mencerna makanannya Bapak Ibu loh. Ya lama-lama yang namanya karyawan dipaksa kerja 24 jam. Berhenti. Jadinya apa? Berhenti boro-boro, berhenti kan nggak bisa berhenti gitu. Sakit pasti kan, sakit ya. Dia pasti sakit Bapak Ibu. Nah udah sakit lama-lama rusak gitu. Nanti udah rusak penyakitnya banyak baru bertanya, kok saya bisa sakit ini ya? Kenapa ya? Gitu. Padahal kebiasaan dia. Oke, dan yang ketiga paparan teknologi. Ya, ini tadi kita sudah bahas ya. Blue light bisa mengganggu pola tidur kita. Terus apa lagi nih? Resiko kesehatan ini kan udah ya. Nah, apa yang kita harus perbuat jika kita susah tidur di malam hari? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu boleh melakukan senam. Tapi jangan senam aerobik ya. Jangan senam yang wah ya banyak geraknya gitu. Jangan, senam peregangan gitu. Kayak apa ya? Senam relaksasi yoga gitu. Nah, itu bagus. Ya, yoga atau stretching lah. Terus kurangkan tidur pada waktu siang. Nah, ini tadi pada protes nih. Tapi kan habis terapi sini ngantuk. Ya bukan berarti nggak boleh tidur siang, nggak boleh lah. Tapi dijaga porsinya aja. Jangan tidur siang 3 jam, cuma bukan tidur siang, niat tidur itu sih. Tidurnya 40 menit ya, sejam lah oke lah. Sejam gitu. Terus jangan makan sebelum tidur ya. Jangan makan malam sebelum tidur. Terutama yang manis-manis ya Bapak Ibu ya. Jangan ya. Daripada Bapak Ibu makan martabak manis 1 malam-malam, mendingan makan Indomie pakai telur sekalian. Ya. Karena wah itu kalau makan gula sebelum tidur, waduh. Itu cepet banget tuh naiknya tuh. Terus jauhi minuman berkafein. Nah, habis jam 3 sore kalau bisa jangan minum kafein deh. Ya. Jangan banyak minum teh juga setelah sore-sore. Oke, alkohol. Alkohol bukannya malah gampang tidur ya? Iya. Kalau saya dulu susah tidur, beli bir aja.
Gelek-gelek kedua kaleng udah tidur. Dan merokok. Kalau ini saya nggak tahu, bener nggak sih? Emang merokok susah tidur? Nggak tahu nih, saya nggak pernah ngerokok soalnya. Ya, kalau merasa susah tidur habis ngerokok ya udah jangan tidur, jangan merokok ya. Nah, ini nih penting nih Bapak Ibu. Amalkan waktu tidur dan bangun pada waktu yang tetap. Maksudnya adalah kalau kita tidur, cobalah tidurnya yang teratur. Ya, kita misalkan biasa tidur jam 10. Kalau bisa setiap hari tidurnya dekat-dekat jam 10 itu loh. Ya, terus bangunnya misalkan jam 5. Ya, kalau bisa setiap hari bangunnya jam 5. Kenapa? Karena tubuh kita itu ada yang namanya jam biologis. Ya. Kalau Bapak Ibu udah sering bangun jam 6 pagi, tanpa alarm pun Bapak Ibu akan bangun jam 6 pagi, benar nggak? Benar kan? Nah, ini namanya jam biologis Bapak Ibu. Kalau jam biologisnya tidur kita teratur, jam biologisnya juga akan teratur. Tapi kalau Bapak Ibu tidurnya setiap hari ngaco jamnya, berantakan, maka tubuh kita juga bingung. Ya, tubuh kita bingung, dia mau ngirim sinyalnya jam berapa ini? Kadang jam 9 malam tidur, kadang jam 11, kadang jam 2 pagi. Nah, ini kacau. Kalau bisa yang rutin gitu. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah waktu libur Bapak Ibu mau tidur lebih panjang, nggak bisa. Otomatis bangun sendiri dia. Saya mau tidur, kayak kemarin saya mau bangun jam 8 pagi ya. Kan libur, enak. Jam 6 udah bangun. Tidur lagi nggak bisa. Mati ya. Pipin. Salsa. Tolong dong. Sampai nggak? Nggak nyampe. Nggak bisa, harus di. Bapak boleh tolong nggak? Iya. Yang pojok kiri atas. Bukan, kiri. Kiri atas. Nah, itu. Pencet lagi. Oke, sudah. Duduk dulu. Terima kasih. Sip. Karena tembok ya? Iya. Oh iya. Jadi nggak ngantuk deh. Seger lagi. Kesetrum. Itu obat ngantuk paling mujarab. Kalau Bapak Ibu ngantuk, terapi di sini ya, pegang meja ya. Oke. Nah, ini tadi ya, jam biologis kita kalau bisa yang teratur. Nah, ini juga tidur di tempat yang nyaman. Nah, ini agak susah nih. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa tidur kalau nggak di kamar sendiri. Ya, di hotel susah tidur, di rumah teman susah tidur, ya. Iya, nah ini agak susah. Di rumah mertua apalagi. Ketawanya kenceng banget tuh. Kayaknya ada pengalaman. Oke, ya. Nah, yang bisa Alfatera bantu yang mana Bapak Ibu? Jadi penyebab kita nggak bisa tidur juga bisa terjadi karena dua hal nih, ya. Pertama, karena syaraf otonom kita yang bermasalah. Ya, mungkin yang udah lupa syaraf otonom. Syaraf otonom ini adalah syaraf yang ada di dalam tubuh kita yang tidak bisa kita gerakan secara sadar, ya. Contohnya syaraf di jantung, ya. Jantung kita bergerak otomatis. Nggak bisa kita stop, ya. Nggak bisa kita suruh-suruh. Oke? Usus kita juga sama. Usus kita bergerak, dia mendorong makanan yang sudah kita makan supaya bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Ini pun usus kita nggak bisa atur, dia akan bergerak secara otomatis. Nah, ada lagi syaraf otonom yang letaknya ada di kepala kita, di otak kita, ya. Fungsinya untuk membantu kita tidur, ya. Dia yang memberi sinyal untuk kita tidur. Jadi kita mau tidur, otak kita ini akan menyuruh tubuh kita untuk merilis hormon-hormon yang kita butuhkan untuk kita bisa tidur. Terus dia akan menyuruh jantung kita untuk melambatkan detak jantung kita supaya kita rileks, ya. Terus dia akan menyuruh tubuh kita untuk menguap gitu, ya. Nah, ini semua yang menyuruh adalah
otak kita melalui syaraf otonom. Nah, orang insomnia, syaraf otonomnya bermasalah. Otaknya tidak bisa mengirimkan sinyal-sinyal tersebut di tubuh dia. Sehingga dia sulit sekali untuk bisa merasa ngantuk. Gitu ya. Nah, Alpha-Thera bisa membantu masalah syaraf otonom yang tidak berfungsi dengan normal ini. Sehingga banyak sekali teman-teman yang sudah datang ke sini punya masalah insomnia, ya, banyak tuh. Ini kalau saya ambilin bisa satu tempat ini semua full insomnia ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat lah, ini pun sudah banyak. Insomnianya sudah jauh membaik, bahkan sudah normal, sudah bisa tidur dengan normal ya. Buat Bapak Ibu yang belum bisa tidur dengan normal, walaupun sudah ada kemajuan sedikit ya, memang mungkin dia nggak bisa dengan yang warna merah aja. Dia harus coba yang warna biru juga, biar semakin cepat proses perbaikannya ya. Tapi kan kita belum tahu nih kapan kita bisa ganti warna biru. Ya, semoga nanti ada approval dari atas ya, kita bisa ganti warna biru. Kalau nggak bisa, kalau nggak diizinkan ya terpaksa Bapak Ibu cari teman yang sudah beli. Numpang di situ dulu ya. Nanti udah oke bisa beli sendiri. Gitu, oke? Nah, yang kedua, faktor yang kedua penyebab insomnia bisa juga dari faktor pikiran, psikis kita. Kalau kita stres, kita banyak beban pikiran, ya, ini juga bisa memungkinkan kita sulit untuk tidur ya. Jadi harus berdamai dengan nasib dulu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Ada lagi nggak Den yang insomnia testimoninya? Di sini nggak ada ya? Di flash day semua ya? Oh, oke. Nah, sebelum kita selesai, saya mau info satu hal. Oke. Nah, jadi 2 minggu yang lalu Bapak Ibu, harusnya ya orang ini sudah datang ke sini. Namanya Louis, Cikgu Louis. Cikgu itu guru ya Bapak Ibu ya. Jadi dia di sana adalah sebagai apa ya? Jabatannya di Malaysia. Dia kayak trainer lah gitu. Trainer ya. Nah, harusnya kemarin dia menggantikan Mr. Jack datang ke Indonesia, ke Alam Sutra. Tapi karena Cikgu Louis banyak urusan di Malaysia dan di Singapura, termasuk di Muara Karang juga, jadi dia nggak sempat datang ke Alam Sutra ya. Nah, tanggal 20 nanti hari Rabu ini ya, minggu ini, Cikgu Louis akan datang ke Alam Sutra ya. Jadi siapa ini Cikgu Louis ini? Nah, panggilannya Louis ya. Jadi Cikgu Louis ini dia punya pengalaman 9 tahun sebagai, ini bukan pengacara maksudnya. Dia kayak apa ya? MC profesional gitu. Ya, MC profesional. Dia sering membawakan acara-acara seminar kesehatan ya, ataupun talk show tentang kesehatan gitu. Terus dia 7 tahun juga memberi ceramah kesehatan. Dia juga sering menjadi pembicara di seminar-seminar kesehatan ya. Dia sudah membawakan lebih dari 1.000 ya, 1.000 ceramah mengenai topik-topik tentang kesehatan itu. Lalu udah kerja lebih dari 6 tahun di bidang kesehatan dan wellness ya. Nah, dia biasanya muter-muternya di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Jangan khawatir Bapak Ibu, bahasa Indonesianya cukup bagus. Kemarin waktu Mr. Jack yang bawakan, Bapak Ibu paham nggak? Ngerti nggak? Paham kan? Ngerti kan? Nah, dia kurang lebih bahasa Indonesianya sama bagusnya sama Mr. Jack. Ya palingan campur-campur dikit bahasa Melayu. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti ngerti ya. Terus
Nah, dia kalau menurut saya poin terbaik dia adalah dia kalau membawakan acara itu ya, terutama topik tentang kesehatan, dia bisa menghubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan atau cerita-cerita kita sehari-hari. Jadi kita dengan mudah nih serap cerita dia, intinya apa gitu. Karena relate sama kehidupan kita sehari-hari ya. Nanti tanggal 20 kita tunggu Cik Gului, oke? Ya, kita tambah pengalaman baru, tambah pengetahuan baru lah, ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Udah mati semua? Yang belakang kayaknya belum deh. Udah ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita jumpa lagi esok hari. Terima kasih, selamat siang. Apa? HMS. Ikatan apa? Oh, ini ada Health Management System. Oh, sistem.